Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi seorang dukun atau paranormal yang asli, bukan dukun ataupun paranormal KW yang menggunakan trik-trik sulap. Di channel lain mungkin tidak ada konten seperti ini. Untuk itu, bagi Anda yang ingin menjadi seorang dukun atau spiritualis atau paranormal, atau Anda yang ingin mengetahui yang mana paranormal asli dan paranormal KW, simak pembahasan ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kita mulai dengan pengertian dukun. Menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah diakui dan disepakati seluruh Indonesia, dukun adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi yaitu mantra, guna-guna, dan sebagainya. Sedangkan menurut Wikipedia, dukun itu adalah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkan dapat memahami hal tidak kasat mata, serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau menurut opini masyarakat desa, dukun itu diistilahkan dengan orang yang memiliki kelebihan dalam hal kegaiban dan penyembuhan penyakit. Zaman dulu ketika seseorang sakit karena belum banyak dokter seperti sekarang, maka biasanya dibawa ke dukun atau orang pintar untuk diberikan pengobatan. Istilahnya adalah suwuk ya. Kalau bahasa Islaminya itu adalah ruqyah. Dalam menangani pasiennya, biasanya dukun ini tidak memberikan tarif karena memang mengabdikan diri itu untuk masyarakat banyak. Biasanya para warga yang membalas jasa dukun ini yaitu dengan membawa istilahnya adalah gula teh. Gula teh itu yaitu membawa gula pasir dan teh satu pak. Kalau dalam istilah Arab ya, dukun itu disebut kahin. Namun kalau menurut opini saya pribadi, dukun dan kahin itu berbeda. Karena kultur budaya Arab dan budaya Nusantara itu sangat jauh berbeda. Di Nusantara ini banyak sekali kultur-kultur yang tidak ada di Jazirah Arab. Kahin itu artinya lebih condong ke tukang sihir. Dalam budaya Arab, sihir ini memang sudah ada sejak zaman dulu, yaitu sebelum adanya para nabi. Dan sangat terkenal sekali sihir ini di zaman Nabi Sulaiman. Sebenarnya sihir dan mukjizat itu kalau dilihat dengan cara pandang biasa, maka sama saja ya. Contoh, tukang sihir di zaman Nabi Musa itu bisa merubah tali menjadi ular. Kemudian Nabi Musa pun juga bisa merubah tongkat itu menjadi ular. Kedua-duanya itu sama-sama bisa mengubah benda mati menjadi makhluk hidup. Nah, lalu apa yang membedakan di antara keduanya yaitu sihir dan mukjizat? Sebenarnya itu sangat gampang sekali membedakannya. Sihir itu sumber kekuatannya adalah dari setan, dari iblis, ataupun dari jin. Sedangkan mukjizat itu sumber kekuatannya murni dari Allah, Tuhan semesta alam. Mungkin di antara pemirsa itu pernah dengar suatu hadis ya, yang kurang lebih ini maknanya adalah barang siapa mendatangi dukun, sholatnya 40 hari itu tidak diterima. Sebenarnya yang dimaksud hadis tersebut bukan dukun secara umum yang kita kenal di Nusantara ini, namun adalah kahin, yaitu tukang sihir. Kenapa bukan dukun? Karena sebenarnya dukun itu belum tentu tukang sihir, pemirsa. Dukun seperti yang sudah saya jelaskan di depan adalah seorang pelayan masyarakat zaman dulu yang membutuhkan, mungkin masyarakat tersebut sakit atau bagaimana, masyarakat tersebut membutuhkan dalam hal penyembuhan atau masalah-masalah kegaiban. Kalau kita tahu dukun ini malah sebenarnya lelakunya, tirakatnya, ibadahnya, puasanya itu sangat luar biasa. Kita kalah jauh dengan mereka. Dengan lelaku tirakat tersebut, otomatis dukun itu sangat dekat dengan Sang Pencipta.
Sehingga ucapan-ucapan, jambi-jambi atau mantra yang keluar dari mulut si dukun itu akan mustajab. Namun ya tentu saja itu ada dukun yang menjadi kahin atau menjadi tukang sihir. Misal dukun santet yang sering melukai atau membunuh orang dari jarak jauh. Nah, kalau yang ini adalah dukun yang dilarang. Kita tidak boleh mendekatinya, pemirsa. Jadi untuk terkhusus pemirsa channel YouTube Spiritual 21 itu jangan memberikan stigma negatif pada seorang dukun. Karena istilah dukun ini adalah warisan budaya Nusantara yang harus kita jaga. Jadilah manusia yang selalu husnudzon, yaitu mencari tahu dulu sebelum bertindak. Nah, lalu bagaimana cara menjadi dukun atau paranormal yang baik dan benar? Dalam pengertian itu bukan dukun yang memainkan trik-trik sulap, tetapi dukun yang benar-benar asli menggunakan ilmu gaib. Caranya itu sebenarnya tidak terlalu sulit, yang penting ada kemauan dan niat yang baik. Saya kasih tahu cara yang paling mudah. Sebenarnya Anda itu cukup menguasai kitab ini, pemirsa. Ini adalah kitab kecil yang dinamakan Kitab Primbon Imamuddin yang ditulis oleh beliau Al-Mukarram Kiai Bisri Mustafa. Anda menguasai semua kitab ini, Anda akan jadi dukun yang sangat berguna sekali bagi masyarakat. Kitab ini kurang lebih itu hanya 96 halaman ya, jadi cukup kecil tetapi isinya sangat bermanfaat sekali. Kalau Anda sudah menguasai semua isi dari kitab ini, Anda bukan saja itu hanya akan disebut dukun, tetapi akan dipanggil Mudin, yang artinya adalah Imamuddin, sesepuh agama. Anda itu akan bisa melakukan yang namanya penyembuhan alternatif, menolong orang, dan lain sebagainya. Bahkan selain itu Anda juga akan bisa memimpin zikir ataupun tahlil, merawat jenazah sampai dengan menguburkannya, kemudian memecahkan berbagai masalah kehidupan, menikahkan seseorang, dan lain sebagainya. Atau kalau tidak ingin semuanya, Anda itu bisa ambil di bagian penyembuhannya saja atau mungkin di bagian perawatan jenazah saja. Insya Allah itu akan sangat berkah sekali. Karena walaupun kitab ini kecil, tetapi ditulis oleh seorang ulama yang benar-benar ahli dan sudah tidak diragukan lagi kealimannya, yaitu beliau Kiai Bisri Mustafa. Silahkan bagi yang ingin tahu siapa beliau, browsing saja di Google Kiai Bisri Mustafa. Beliau banyak menulis kitab-kitab agama khas Nusantara. Nah, pemirsa sekalian, pokok pembahasan kita kali ini yang perlu digarisbawahi yaitu dukun itu berbeda dengan istilah Arab yaitu kahin. Rubahlah pola pikir kita, jangan sampai kita yang lahir dibesarkan di tanah Nusantara ini merusak budaya kita sendiri hanya gara-gara kita terlalu percaya dengan oknum-oknum ustadz yang mengatakan semua dukun itu sesat, kafir, bid'ah, dan lain sebagainya. Beragama Islam itu bukan berarti semua tradisi budaya Arab kita pakai, kita angkut ke sini. Namun tetaplah mencintai, melestarikan, dan mengamalkan budaya kita. Hanya saja niat dan polanya kita sesuaikan dengan intisari ajaran Islam itu sendiri. Budaya itu adalah jati diri suatu bangsa. Dan di seluruh dunia ini, di setiap negara mempunyai budayanya masing-masing. Saya Fatih Nur Alam akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.